Rak tenan toh. Anda ini kerja berangkat pagi, pulang malam, sampai wajah sudah mirip aspal geronjal. Tapi kok masih merasa miskin terus? Apa dompetnya yang bocor? Apa memang gengsinya yang kegedean koyok ban kontainer? Shh, sini saya kasih tahu rahasianya. Orang mulia itu bukan yang kendaraannya mengkilap sampai laler wae kepleset. Bukan. Tapi orang yang hatinya jembar meskipun makan cuma lauk garam. Namanya itu mulya tanpa bondo. Kalau Anda masih jadi budak cicilan motor yang nunggaknya njaluk ampun, mending berhenti sebentar. Jangan jadi orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Ayo, kita bongkar rahasia jadi sultan tanpa harus jadi babu materi. Enak kan? Ya sudah, minum kopi dulu, ben rak kentir. Putu-putuku kabeh, kumpul kene, duduk sing santai. Simbah mau tanya, kenapa wajah kalian itu kok ditekuk kayak cucian gak disetrika? Padahal Simbah lihat HP-mu itu harganya selangit, motor gilap, baju juga bermerek semua. Tapi kok yo tetap saja kalian itu kelihatan burnout dan kurang tidur. Kamu itu sebenarnya hidup di rumah mewah atau lagi dikurung di dalam golden cage alias penjara emas, Le? Coba kalian renungkan. Zaman sekarang itu banyak orang terjebak dalam rat race. Lari terus kayak tikus di atas roda putar. Kalian kejar-kejaran sama tetangga cuma buat pamer siapa yang paling glamorous. Hidupmu itu cuma habis buat bayar cicilan yang never ending story. Kamu kerja keras, banting tulang, tapi yang kaya malah banknya. Sementara hatimu sendiri malah empty, alias kopong melompong gak ada isinya. Simbah itu sedih putu-putu kabeh melihat kalian bangga jadi budak materi. Beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, cuma biar dianggap hebat sama orang yang sebenarnya juga nggak peduli sama kamu. Itu jenenge kamu itu sedang self-torture atau menyiksa diri sendiri secara halus. Kamu jadi takut kehilangan jabatan, takut nggak punya uang, sampai akhirnya kamu kehilangan kebebasanmu sendiri. Padahal harta itu harusnya jadi alas kaki, bukan malah ditaruh di atas kepala sampai kamu nunduk terus karena keberatan beban. Makane putu-putuku kabeh, jangan sampai kalian itu jadi money oriented yang kebablasan. Simbah nggak melarang kamu kaya, tapi jangan sampai kamu itu dimiliki oleh hartamu. Banyak orang di kota sana, rumahnya bertingkat-tingkat, tapi tidur saja harus minum obat karena pikirannya kemerungsung, mikirin saham dan saingan. Mereka itu rich on the outside, but poor on the inside. Kasian kan? Hidup cuma sekali kok isinya cuma pusing, mikirin cara nambah angka di saldo ATM. Ingat yo putu, kebahagiaan itu nggak bisa dibeli pakai sistem cash on delivery. Rasa cukup itu asalnya dari dalam sini, dari hati yang tahu carane matur nuwun sama Gusti Allah. Kalau kamu nggak punya rasa syukur, mau punya gunung emas pun, kamu bakal tetap merasa starving alias kelaparan terus. Kamu bakal selalu merasa less dan nggak pernah merasa enough. Akhirnya kamu jadi orang yang mampu tapi nggak merdeka. Kamu cuma satpam yang menjaga harta, bukan pemilik harta yang sesungguhnya. Simbah minta, mulai sekarang belajarlah untuk slow down sedikit. Nikmati kopimu, lihat langit yang biru, dan ajak hatimu bicara. Jangan mau jadi budak materi yang kalau barangnya lecet sedikit saja sudah mau kiamat rasanya. Jadilah orang yang free and happy. Kemuliaanmu itu bukan karena apa yang nempel di badanmu, tapi karena apa yang ada di dalam dadamu. Mulya itu dudu mergo bondo, tapi karena kamu gak bisa didikte sama keinginan yang gak ada habisnya.
Paham toh putu-putuku kabeh? Putu-putuku kabeh. Coba kalian tarik napas dalam-dalam. Ambegan sing dawa. Rasakan udara desa ini. Tidak ada polusi, tidak ada bau stres, yang ada cuma bau tanah dan kenangan. Kalian itu kalau sudah di kota, gayanya sudah kayak superstar. Jalannya cepet-cepet, seakan dikejar malaikat maut. Tapi begitu pulang ke sini, ke akar kalian sendiri, kok yo malah kayak orang bingung yang kehilangan arah. Lost in the crowd, padahal kalian itu sedang pulang ke rumah. Kalian tahu kenapa Simbah tetap kerasan tinggal di gubuk ini? Padahal dindingnya cuma kayu, lantainya bukan marmer yang bisa buat ngaca atau mirror selfie. Karena di sini, Simbah tidak perlu jadi orang lain. Di sini, Simbah tidak perlu pretending atau pura-pura hebat supaya diakui dunia. Banyak orang sekarang itu lupa akarnya, lari menjauh dari jati diri demi mengejar sesuatu yang disebut sukses. Tapi lucunya, setelah sampai di puncak, mereka malah merasa kesepian dan ingin back to nature. Lah apa nggak lucu Putu? Sudah susah-susah lari, ujung-ujungnya rindu bau tanah juga. Putu-putuku kabeh, hidup itu jangan cuma soal speed alias kecepatan. Kalau kamu lari terus tanpa pernah menengok ke bawah, kamu bakal lupa caranya menginjak bumi. Kamu bakal jadi orang yang melayang, punya jabatan tapi nggak punya pijakan. Di desa ini, kalian belajar lagi kalau hidup itu ada ritmenya. Pohon itu tidak langsung berbuah dalam semalam. Semua ada masanya, ada proses yang harus dinikmati. Jangan apa-apa pengennya instan kayak mie rebus. Mentalmu nanti jadi mental kerupuk, kena air dikit langsung meleot, nggak ada tenaganya. Lihatlah singkong rebus ini, Putu. Kelihatannya desa, kampungan, dan murah meriah kan? Tapi rasanya jujur, nggak pakai pengawet, nggak pakai janji manis marketing. Hidup itu harusnya seperti itu, sederhana tapi punya isi. Simbah sering lihat anak muda sekarang itu overthinking, cuma gara-gara lihat postingan orang lain di media sosial. Kalian merasa left behind atau tertinggal kalau nggak punya barang baru. Padahal itu cuma illusion, Putu. Itu cuma permainan pikiran yang bikin kamu merasa kurang terus. Kepulangan kalian ke sini, ke rumah Simbah, itu sebenarnya adalah perjalanan mencari inner peace atau kedamaian batin. Jangan cuma badannya yang pulang, tapi hatinya juga harus ikut reconnect sama akarnya. Ingat ya, pohon yang paling kuat itu bukan yang paling tinggi, tapi yang akarnya paling dalam menghujam ke bumi. Biarpun diterjang angin recession atau badai kehidupan, dia tetap tegak karena dia tahu siapa dirinya dan di mana dia berpijak. Kamu nggak perlu malu dibilang sederhana. Yang harusnya malu itu kalau gayanya selangit tapi jiwanya fragile alias gampang pecah. Putu-putuku kabeh, mumpung masih di sini, belajarlah lagi cara bicara sama alam, cara bicara sama diri sendiri. Jangan cuma main HP terus sampai jempolnya keriting. Coba dengarkan suara batinmu. Dia itu sudah lama teriak minta istirahat, tapi kamu paksa buat hustle terus. Hidup yang bermakna itu bukan tentang seberapa jauh kamu pergi, tapi seberapa dalam kamu memahami diri sendiri. Mulya itu dimulai ketika kamu berani jujur sama keadaanmu, tanpa perlu pakai topeng kemewahan. Wes, ayo dimakan singkongnya, mumpung isi anget, ben pikirane padang. Putu-putuku kabeh, coba lihat gelas di depan Simbah ini. Kosong kan? Empty. Banyak orang di luar sana itu takut sama yang namanya kekosongan.
Mereka merasa kalau tidak punya jabatan, tidak punya mobil baru, atau tidak punya pasangan yang cakep, hidupnya itu nothing, alias nggak ada harganya. Padahal Putu, justru di dalam kekosongan itulah kita bisa mengisi hal-hal yang benar-benar penting. Gelas ini kalau sudah penuh, mau simbah kasih madu paling mahal pun bakal tumpah. Mubazir, nggak ada gunanya. Kalian itu sering merasa stres karena gelas pikiran kalian sudah overload, sudah kepenuhan sama sampah-sampah keinginan. Kamu ingin ini, ingin itu, semua mau dimasukkan ke dalam satu nyawa yang terbatas ini. Akhirnya apa? Kamu jadi klamsi, jadi gerasak gerusuk, terburu-buru, dan gampang emosi. Kamu lupa kalau rahasia hidup tenang itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang the secret of enough, alias rahasia merasa cukup. Nek wis cukup, yo wis. Jangan terus-terusan membandingkan gelasmu sama gelas orang lain yang mungkin lebih besar tapi isinya cuma air keruh. Simbah kasih tahu ya putu-putuku kabeh, orang yang paling kaya itu bukan yang simpanannya di bank paling banyak, tapi yang keinginannya paling sedikit. Itu yang namanya mulyo tanpa bondo. Kamu tidak perlu jadi budak keinginanmu sendiri. Kalau kamu merasa kurang terus, itu namanya jiwamu lagi leaking alias bocor. Mau dikasih dunia seisinya pun, kamu tetap bakal merasa haus, thirsty yang gak ada obatnya, kecuali kamu berani bilang cukup. Belajarlah untuk mengosongkan gelas egomu, supaya ilmu dan keberkahan dari Gusti Allah bisa masuk dengan sempurna. Putu-putuku kabeh, zaman sekarang itu zamannya orang pamer gelas, tapi lupa isinya apa. Ada yang gelasnya emas, tapi isinya cuma racun kegelisahan. Ada yang gelasnya cuma batok kelapa, tapi isinya air zam-zam yang menyegarkan. Kalian pilih yang mana? Jangan sampai kamu terjebak lifestyle yang sebenarnya menyiksa batinmu sendiri. Simbah lihat banyak anak muda sekarang itu mentally exhausted hanya karena mengejar standar hidup orang lain yang sebenarnya cuma pajangan di media sosial. Iku jenenge kamu itu beli penyakit pakai uang hasil keringatmu sendiri. Coba pelajari filosofi gelas kosong ini. Kalau kamu merasa rendah hati, merasa kosong dari sifat sombong, maka kamu akan selalu punya ruang untuk belajar. Kamu tidak akan gampang sakit hati kalau dikritik dan tidak akan terbang kalau dipuji. Kamu jadi orang yang stable alias ajek. Hidup itu disyukuri saja Putu. Punya motor lama ya disyukuri, masih bisa jalan tanpa harus kepanasan. Makan lawuh sambil teri ya dinikmati, sing penting sehat dan halal. Rasa syukur itulah yang akan menutup lubang-lubang di gelas hatimu. Jadi, putu-putuku kabeh, mulai hari ini cobalah untuk menyederhanakan keinginan. Bedakan mana yang need alias butuh, mana yang cuma want alias pengen. Jangan semua diikuti, nanti kamu capek sendiri. Jadilah pribadi yang isi, bukan cuma bungkus. Kalau hatimu sudah merasa cukup, kamu akan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Kamu akan jadi lebih generous alias lomo, suka memberi. Karena kamu merasa sudah punya segalanya di dalam sini, di dalam dada. Wes, saiki dimumbe air putihnya, biar hatimu jadi adem dan bening kayak air ini. Putu-putuku kabeh, lihatlah bapak-bapak di sama itu. Mereka tidak ada yang pakai dasi, tidak ada yang pegang gadget mahal, tapi kok ya bisa tertawa lepas begitu. Padahal kalau dihitung secara matematika ekonomi, mereka itu mungkin masuk kategori pas-pasan. Tapi disitulah rahasianya Putu. Mereka sedang mempraktekkan apa yang disebut the real wealth, alias kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang tidak bisa dihitung pakai angka, tapi dirasakan pakai rasa. Simbah ingin kalian paham bahwa hidup itu bukan soal take and take terus, tapi soal give and share. Zaman sekarang itu banyak orang pinter, tapi sedikit yang tulus. Banyak orang memberi,
tapi tangannya sudah siap sedia megang kamera buat konten. Itu bukan memberi, Putu. Itu namanya trading alias dagang sama Tuhan. Kamu memberi 100, tapi minta gantinya 10.000 plus pujian dari orang sedunia. Lah kalau begini terus, kapan hatimu bisa bersih? Kapan kamu bisa merasakan nikmatnya dadi wong sing ikhlas, menjadi orang yang ikhlas? Putu-putuku kabeh, ketulusan itu adalah ujian tertinggi. Kalau kamu punya uang banyak, tapi hatimu pelit alias stingy, kamu itu sebenarnya sedang memelihara kemiskinan di dalam jiwamu sendiri. Kamu takut hartamu berkurang, takut nggak bisa beli ini itu. Akhirnya kamu jadi tawanan harta sendiri. Padahal harta itu kayak air. Kalau mengalir dia akan suci, tapi kalau mengendap dia bakal jadi sarang nyamuk dan bau. Begitu juga rezeki. Kalau kamu tahan terus karena takut rugi, batinmu bakal sumpek dan gak pernah tenang. Dengar ya Putu, kekayaan sejati itu adalah saat kamu bisa menolong orang lain tanpa perlu merasa lebih hebat. Di kota mungkin kalian belajar tentang networking buat cari untung. Tapi di sini Simbah ajari tentang paseduluran buat cari berkah. Jangan sampai kamu jadi orang yang mahal harganya, tapi murah nilainya. Orang yang tulus itu tidak butuh validasi atau feedback dari manusia. Dia bergerak karena cinta. Karena dia tahu kalau semua yang dia miliki itu cuma titipan yang harus disampaikan lagi. Coba kalian bayangkan, kalau kamu mati nanti, yang diingat orang itu bukan saldo rekeningmu atau berapa jumlah followermu. Yang diingat itu adalah seberapa tulus kamu membantu teman yang kesusahan, seberapa hangat senyummu buat tetangga, dan seberapa besar manfaatmu buat orang banyak. Itu yang namanya legasi, Putu. Harta itu bisa habis dimakan inflasi, tapi kebaikan yang tulus itu bakal jadi tabungan akhirat yang unlimited. Jangan sampai kamu terjebak jadi orang yang sukses secara finansial, tapi bangkrut secara kemanusiaan. Kasihan Putu, nanti jiwamu jadi kering kerontang kayak sawah pas musim ketiga. Putu-putuku kabeh, hiduplah dengan tangan terbuka. Jangan digenggam terlalu kencang dunia ini, nanti malah sakit sendiri kalau terlepas. Belajarlah dari simbah-simbah di desa ini. Biarpun cuma punya sepiring nasi, kalau ada tamu ya dibagi 2. Itu bukan karena mereka merasa lebih kaya, tapi karena mereka punya wealthy mindset, alias mentalitas kaya yang gak takut kekurangan. Mulya itu dudu mergo menang-menangan, tapi mergo wani ngalah lan lomo. Wis, ayo bangun, sudah maghrib, ben uripmu berkah dunya akhirat. Putu-putuku kabeh, lihatlah matahari yang mulai terbit itu. Dia tidak pernah pamer kalau dia yang paling terang, tapi sinarnya menghidupi seisi bumi tanpa minta bayaran. Sekarang, sebelum kalian kembali ke kota dan bertarung lagi dengan hiruk pikuk dunia, Simbah ingin kalian benar-benar awake alias bangun dari mimpi panjang. Banyak orang itu hidupnya seperti sleepwalking, jalan sambil tidur. Kelihatannya sibuk kerja, sibuk rapat, tapi sebenarnya jiwanya sedang tidak sadar kalau mereka sudah dijajah sama benda mati yang mereka beli sendiri. Kalian harus bisa mencapai level merdeka yang sesungguhnya. Merdeka itu bukan berarti kamu harus membuang semua hartamu, bukan. Tapi merdeka itu adalah saat hatimu tidak lagi bisa disetir sama merek sepatu atau tipe HP terbaru. Kamu tetap punya uang, tapi uang itu cuma jadi tool alias alat, bukan jadi gustimu.
Kalau kamu kehilangan barang, hatimu tidak ikut hilang. Kalau kamu tidak punya kemewahan, martabatmu tidak ikut rendah. Itulah yang disebut mulya tanpa bondo. Kamu tetap merasa mulia dan berharga, senajan walaupun penampilanmu sederhana dan apa adanya. Putu-putuku kabeh, jangan mau jadi budak materi yang kalau hartanya berkurang sedikit saja, sudah merasa end of the world atau kiamat. Itu tandanya kamu belum merdeka. Orang yang merdeka itu jiwanya light alias enteng. Dia tidak punya beban untuk selalu kelihatan hebat di mata manusia. Dia sudah selesai sama dirinya sendiri. Dia tahu kalau cukup itu adalah kekayaan yang paling mewah di dunia ini. Nek hatimu wis madep, kalau hatimu sudah mantap, maka dunia ini cuma jadi panggung sandiwara yang tidak bakal bikin kamu baper alias gampang sakit hati. Makane putu-putuku kabeh, kembalilah ke kota dengan mentalitas yang baru. Silahkan kejar cita-citamu, silahkan jadi orang sukses dan wealthy. Tapi jangan sampai kamu kehilangan jati dirimu sebagai manusia. Jangan mau diseret-seret sama arus lifestyle yang cuma bikin kamu capek batin. Ingat, harta itu kalau ditaruh di tangan, dia akan bermanfaat. Tapi kalau sudah masuk ke hati, dia bakal jadi racun yang bikin kamu sombong dan gampang meremehkan orang lain. Tetaplah jadi orang yang asli, bukan orang yang cuma kemasan hasil polesan media sosial. Simbah ingin kalian jadi orang yang punya impact alias manfaat. Orang yang merdeka dari materi itu biasanya lebih gampang berbagi karena dia tidak takut kekurangan. Dia tahu kalau Gusti Allah itu maha sugih, maha kaya, dan rezeki itu sudah ada kaplingnya masing-masing. Jadi buat apa kamu sikut-sikutan sama teman sendiri cuma buat berebut remahan roti dunia? Lebih baik kamu fokus memperbaiki kualitas dirimu, ben uripmu dadi padang, agar hidupmu jadi terang. Jadilah cahaya di tengah kegelapan kota yang seringkali bikin orang lupa akan kemanusiaannya sendiri. Akhir kata putu-putuku kabeh, simbah doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Gusti. Jangan lupa sesekali pulang ke akar, jangan lupa sujud, dan jangan lupa bahagia dengan cara yang paling sederhana. Karena pada akhirnya yang dibawa pulang itu bukan sertifikat tanah atau piala penghargaan, tapi ketenangan rasa saat kita menghadap Sang Pencipta. Wes, saiki podo mangkat, hati-hati di jalan. Simbah selalu ada di sini mendoakan kalian dengan cinta yang tulus tanpa batas. Keep humble, stay free, dan tetaplah menjadi cucu Simbah yang mulyo hatine. Nah, putu-putuku kabeh, bagaimana? Sudah merasa sedikit tercerahkan? Apa malah tambah mumet kepalanya? Intinya satu, jangan sampai kita ini jadi orang yang punya segalanya tapi tidak punya diri sendiri. Kalau menurut kalian obrolan Simbah hari ini ada manfaatnya atau minimal bisa bikin hati kalian sedikit lebih adem atau dingin, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar bawah ya. Simbah ingin tahu siapa saja ini yang sudah ikut Rembuk Rasa. Coba tuliskan kalian ini sedang menonton dari daerah mana. Apa dari pinggiran kota, dari pelosok desa, atau mungkin ada yang lagi merantau di negeri orang? Sebutkan kota dan negerimu supaya kita saling tahu kalau sedulur kita itu ada di mana-mana. Kita bangun silaturahmi yang meaningful alias bermakna lewat channel Rembuk Rasa Official ini. Jangan lupa klik itu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalau Simbah punya pitutur baru, kalian tidak ketinggalan kereta.
Mari kita belajar jadi pribadi yang mulya tanpa bondo bareng-bareng. Matur nuwun sudah menyimak sampai akhir, tetap eling lan waspada, jaga hati, jaga rasa. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya, ben ra kentir.